Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang dimuliakan Allah, pengurus IKM Masjid An-Nur beserta jajarannya, pimpinan Muhammadiyah cabang Mojokerto, ranting cabang ya, beserta jajarannya Ibu Aisyah, beserta jajarannya para sesepuh, para tokoh jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah. Malam ini izinkan kami ingin menyampaikan tentang satu tema lebih fokus pada historis, sejarah. Saya ambil tema tasyafur 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanbih dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, misalnya Allah menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, ingat azab Allah sangat pedih. Terlebih kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, insya Allah kaum muslimin seluruh Indonesia akan bersyukur kepada Allah atas rahmat yang diberikan, yaitu berupa kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari sejarah, kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan para ulama. Ini istilah kita sekarang, jas hijau. Jangan melupakan jasa ulama. Walaupun ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Karena kita punya ya ikon sendiri, jas hijau. Jangan melupakan jasa para ulama. Karena kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para ulama. Proklamasinya di Jakarta, tapi yang Mesir penjajah Jawa Timur. Peristiwa 10 November. Jadi proklamasinya di Jakarta, tapi yang Mesir penjajah itu Jawa Timur. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Bahkan sampai hari ini di Museum Kediri Belanda tersimpan pin. Ini pinnya. Pin. Jadi tersimpan pin Laskar Hizbullah, cikal bakal TNI dan Polri. Ini sejarah. Jadi pinnya seperti ini. Sampai sekarang disimpan di Museum Kediri Belanda. Saya tidak pernah ditulis di buku-buku sejarah. Jadi bertuliskan berwarna merah putih, bendera merah putih. Bertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pinnya Laskar Hizbullah, cikal bakal TNI dan Polri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan juga diekspos di sebuah koran yang terbit tahun 45 itu, ya kan? Korannya sudah dia pakai ejaan lama. 60
juta kaum muslimin siap berjihad fisabilillah menghadapi penjajah Belanda. Ini benar-benar sejarah yang tidak bisa dihapus. Saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Itu sejarah yang tidak bisa dihapus. Tapi sayangnya sampai hari ini umat Islam masih belum bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Jadi mulai dari pasca kemerdekaan, ya pernah umat Islam jadi tuan rumah di rumah sendiri itu pada masa Presiden Profesor B.J. Habibie. Dan itu pun cuma 8 bulan digoncang oleh kekuatan Zionis Yahudi Internasional, George Soros, elit global. Mereka tidak senang kalau seorang pemimpin Muslim, apalagi punya ilmu yang tinggi, yaitu sains dan teknologi yang cukup mumpuni dan diakui oleh dunia. Mereka tidak senang. Sehingga akhirnya George Soros mengundang tokoh-tokoh nasionalis sekuler, tokoh komunis, tokoh-tokoh ya Ordo Yesuit atau Kristiani radikal di Singapura. Akhirnya George Soros menggoncang kepemimpinan Profesor B.J. Habibie dengan menggunakan kekuatan ekonomi. Sehingga $1 dulu itu berapa? Rp25.000 per dolar digoncang lewat kekuatan ekonomi. Bahkan sampai anggota DPR yang bahkan sampai partainya Pak Profesor B.J. Habibie, yaitu Partai Golkar waktu itu, juga semua terkena mengaplopipin fulus. Semua anggota DPR 500 lebih diminta untuk menolak pertanggungjawaban Profesor B.J. Habibie. Tapi alhamdulillah sebelum beliau lengser, saya diundang Kasasul Abri, Letnan Jenderal Sarwan Hamid waktu itu. Saya diminta nginep di sebuah hotel. Besok paginya saya langsung menuju di Istana Negara. Alhamdulillah waktu itu Presiden Habibie didampingi mantan rektor saya, Pak Profesor Malik Fajar. Itu mantan rektor saya ketika saya ngambil program pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi waktu itu Pak Malik menjadi Menteri Agama, jadi mendampingi Profesor Habibie. Saya mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih yang banyak kepada Presiden Habibie. Walaupun 8 bulan beliau berkuasa, tapi Masya Allah, tertib syariah, penegakan syariat Islam benar-benar diterapkan betul oleh beliau. Munculnya rancangan undang-undang peradilan agama, kemudian ajas pendidikan nasional, iman dan takwa, kemudian jilbabisasi TNI Polri, ASN, dan sekarang ASN, ya kan? Itu pada masa Pak Habibie. Perbankan syariah itu pada masa Habibie. Banyak sekali undang-undang. Artinya umat Islam benar-benar merasa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Tapi kemarin 10 tahun kemarin benar-benar umat Islam diuji, umat Islam Indonesia diuji betul kan? 10 tahun kemarin yang agama dijadikan musuh negara, umat Islam dipeluk ya kan? 44.000 ustadz ulama dikriminalisasi. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo memberikan amnesti
ya, kepada ustadz-ustadz dan terutama ulama-ulama yang dikriminalisasi selama 10 tahun. Mulia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tepat tanggal 8 Februari 2015. 8 Februari 2015, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ketempatan acara Kongres Umat Islam yang ke-6 pada tanggal 8 Februari 2015. Alhamdulillah hadir Profesor Denny Samsudin, Profesor Amin Rais, dan beberapa tokoh-tokoh nasional hadir semuanya di Keraton Yogyakarta. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pidato di depan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh umat Islam pada Kongres Umat Islam yang ke-6 tahun 2015. Tepat pada tahun 1479 Miladiyah, Sultan Turki mengukuhkan Raden Fatah sebagai Khalifatullah di Tanah Jawa, atau perwakilan kekhalifahan Islam di Tanah Jawa, dengan menyerahkan bendera berwarna ungu dari kain kiswah Ka'bah ke hitam-hitam, bertuliskan lafaz La ilaha illallah, dan bendera warna hijau dari kain kiswah Ka'bah bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Dan duplikatnya sampai hari ini disimpan di Keraton Yogyakarta. Sehingga ketika Presiden Turki Tayyip Erdogan datang ke Jakarta kemarin, ya 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya, Presiden Turki Tayyip Erdogan datang ke Jakarta, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa hubungan Turki dengan Indonesia itu sudah dijalin 500 tahun yang lalu. Bahkan Bapak Ibu kalau ke Aceh Darussalam, di sana ada Museum Laksamana Kemal Hayat. Jadi Laksamana Kemal Hayat itu satu-satunya mujahidah Aceh yang dididik di Turki, di Istanbul, Turki pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, sehingga menjadi komandan angkatan laut yang berhasil membunuh komandan angkatan laut Belanda. Dan itu Bapak Ibu kalau ke Aceh itu ada museumnya, Museum Laksamana Kemal Hayat. Tapi kira-kira ditulis nggak dalam buku sejarah? Tidak ada. Padahal itu dalam dunia internasional, Laksamana Kemal Hayat itu Masya Allah luar biasa, mujahidah Aceh yang cukup disekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga Alhamdulillah karena hubungan Indonesia dan Turki itu benar-benar sudah terbangun hampir 500 tahun yang lalu, sehingga Pak Prabowo sebelum dilantik jadi presiden, sampai dilantik jadi presiden sampai beberapa itu sudah 9 kali wirawiri Turki Indonesia, Turki Indonesia. Apa kira-kira tujuannya? Masya Allah, Presiden Prabowo membangun kekuatan militer, dan akhirnya Turki, Pakistan, Indonesia, Malaysia membangun kekuatan militer dunia Islam.
Dan itu ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai Presiden Turki Tayyip Erdogan memberikan izin kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membangun pesawat drone tercanggih tingkat dunia milik Turki. Itu sudah dibangun di Bandung. Jadi mendapat izin langsung dari Presiden Turki Tayyip Erdogan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, inilah hikmah ya. Ternyata hubungan antara Indonesia dan Turki benar-benar terbangun hampir 500 tahun yang lalu. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada apa dengan Raden Patah? Ini perlu kita telusuri. Raden Patah. Sementara buku-buku sejarah yang dipelajari oleh anak-anak kita yang ada di bangku SMP, SMA, tidak pernah fokus. Jadi kalangan nasionalis sekuler terus meminta agar anak-anak Indonesia fokus pada mempelajari kerajaan Sriwijaya Buddha dan kerajaan Hindu Majapahit. Tapi kerajaan Islam tidak diajarkan. Kenapa? Nah ini ada pertanyaan ini. Ya. Karena Belanda tidak ingin kesuksesan ya, kerajaan Islam membangun kekuatan di Pulau Jawa ini itu dipelajari oleh generasi muda Islam sekarang. Sehingga akhirnya ada gerakan antivisasi, peminggiran sejarah perjuangan Islam. Diteruskan oleh Londo Ireng. Londo Ireng. Kalau Londo Bule sudah hengkang dari Indonesia, tapi Londo Ireng masih mencengkeram Indonesia. Kalau bahasa agama kita, kelompok munafik, golongan munafik. Jadi lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kekuatan orang kafir, bukan. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu karena banyaknya golongan munafik. Bahkan sekarang di Indonesia itu tren berbondong-bondong antri untuk menjadi munafik. Woi, kenapa? Kan di baliknya ada bin amplop, bin fulus. Ada iming-iming jabatan. Itu sekarang di Indonesia tren. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah 1447 ya sekarang ya. 1447 Miladiyah, 1447 Hijri. Itu Rasulullah sudah memberikan warning saat beliau hidup bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnatul Duhaimah. Apa ad-Duhaimah? Kata ad-Duhaimah itu kan bentuk tasghirnya, pengecilannya dahmah. Artinya hitam, gelap. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau sudah fitnah Duhaimah itu sudah terjadi, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Kondisi umatku pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Wah, kenapa? Karena yang bi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Bahkan Rasulullah memberikan warning, kalau sudah fitnah Duhaimah ini sudah terjadi, kondisi umatku akan pecah jadi dua kelompok.
mukmin sejati dan munafik sejati. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan arahan yang konkret. Apa? Rasulullah memberikan perintah kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, badiru bi'amal kita dan kakitain dari muslim. Bersegera beramal soleh. Al-mubadiru bi'amal. Sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itu bahasa kinayah, kiasan. Apa wujud konkretnya? Itu yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabiu dinahu bi'arab minad dunya. Ini perintah Rasulullah yang harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Al-mubadirah bi'amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Karena sekarang ini zaman fitnah akhir zaman. Yang kedua, Rasulullah memberikan solusi at-tamassuk bis-sunnah. Sebagaimana Rasulullah memberikan wasiat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di sesudahku. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajib. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah. Gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Ini bahasa kinayah. Kita disuruh komitmen konsisten kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, untuk menghadapi kondisi seperti ini, Rasulullah memberikan arah. Ar-rujuk ila ulama, kembali ke ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya ulama yang mana, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jadikan itu bijaksana. Kenapa? Kalau kita sudah masuk dalam fitnah, artinya kalau kita sudah masuk pada akhir zaman seperti sekarang ini, yang paling banyak itu ulama su. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ulama su itu ulama yang dengan ilmunya dia mencari bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Itu paling banyak. Makanya Imam Syafi'i katakan, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jadikan itu bicara. Yang keempat, bangun kesatuan soft di tengah-tengah perselisihan umat. Kenapa? Contoh di Indonesia, pilar Indonesia itu kan dua, umat Islam dan TNI. Itu pilarnya Indonesia. TNI masih solid, walaupun sekarang sudah mulai masuk. Sementara yang bisa dipecah itu adalah umat Islam. Bagaimana cara memecahnya? Min aqlabi bin fulus. Benar? Ya. Pakai strategi divide et impera. Itu. Sehingga akhirnya Aguan, salah satu 9 naga, punya proyek besar, pecah, hancurkan umat Islam di Indonesia lewat adu domba. Sudah terjadi? Pendanaannya unlimited. Bahkan di Jawa Timur ini, ya Allah,
Berapa tokoh yang tergiur oleh min amrobi bin Buls. Padahal ini untuk memecah belah umat Islam. Sampai sekarang terus berjalan. Makanya bangun kesatuan Sol di tengah-tengah perselisihan umat. Yang terakhir, Rasulullah berikan arahan, karena Rasulullah sudah memberikan uswah. Sebelum beliau wafat, beliau angkat seorang sahabat pemuda umurnya 18 tahun, Usama bin Zaid bin Haritha. Aku jadikan kamu sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Persia dan Romawi. Umurnya 18 tahun. Nah, kalau di Mojokerto yang 18 tahun tingkat SMA. Ya. Nah, itu Rasulullah sebelum wafat, beliau sudah memberikan uswah, kaderisasi, regenerasi. Kenapa? Kita bakal mati. Apalagi Rasulullah sudah memberikan warning kepada umatnya, rata-rata umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, sebelum kita mati, ciptakan kader yang akan meneruskan estafet perjuangan kita. Jangan sampai lupa. Itu uswah, contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga begitu Rasulullah wafat Yaumul Isnin 12 Rabiul Awal di penghujung waktu duha, sampai-sampai pemakaman jenazah Rasulullah tertunda. Karena apa? Memilih pemimpin. Sampai pemakaman jenazah Rasulullah tertunda. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Berarti kepemimpinan di dalam Islam itu sangat urgent, sangat penting. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tokoh pergerakan Islam, kalau kita dulu sanad perjuangan tatbik syariah di Indonesia, itu tidak lepas dari perjuangan Haji Umar Said Cokro Aminoto di Penireh, Gang 7, Surabaya. Masya Allah. Jadi beliau sudah 15 Januari 1926, Haji Umar Said Cokro Aminoto itu sudah memasukkan idenya, apa namanya, ikon dimasukkan ke dalam koran Hindia Baru. Beliau berusaha, karena saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi waktu itu yang ada koran Hindia Baru. 15 Januari 1926, Haji Umar Said Cokro Aminoto memasukkan di koran itu apa? Jika umat Islam di Indonesia tidak punya pemimpin atau khalifah, maka itu hakikatnya seperti badan yang tidak punya kepala. Masya Allah. Itu disampaikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto 15 Januari 1926. Ada yang sudah lahir 1926. Itu sudah digaungkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Itu kan pijakan daripada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
awalnya. Inna Allah wa malaikatahu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Dan ternyata umat Islam se-Indonesia, termasuk Mojokerto, baru sadar. Ternyata baru sadarnya itu Pilpres 2024. Kan barusan Pilpres 2024. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, saya dipanggil mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ustaz, tolong ini rahasia negara, sampaikan di tengah-tengah umat yang global saja, tapi yang rinci jangan, karena ini rahasia negara. Sampai di rumah saya pelajari, yang global saja ngeri, apalagi yang rinci. Dan kesempatan itu saya tanya kepada Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di sebuah hotel di Surabaya. Pak Jenderal memberi info di media, Cina untuk membeli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Indonesia sudah dibeli, Indonesia sudah terjual 50 triliun. Akhirnya saya tanya, Pak Jenderal, 50 triliun itu untuk siapa? Untuk ketua-ketua parpol. Indonesia sudah dibeli, Indonesia sudah terjual. Tapi untuk menghadapi pemimpin ideologis, Cina menyiapkan dana 500 triliun Pilpres 2024. Benar? 500 triliun menghadapi Anies Baswedan. Dan ternyata masih kurang. 3 BUMN dijual murah, termasuk pabrik kertas Leces Probolinggo dijual murah untuk menutupi kekurangan. Ternyata masih tambah, tidak hanya 500 triliun, 3 BUMN dijual oleh Mulyono. Berarti Cina menghadapi Indonesia dan menghadapi pemimpin ideologis lebih berbahaya mana? Ideologis. Pemimpin ideologis. Berarti apa yang didengungkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto 15 Januari 1926 baru sadar kita. Ya Allah, pemimpin ideologis itu lebih membahayakan imperialisme daripada Indonesia. Itu. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ini kita mencoba Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengungkap sejarah. Nah, sejarah itu kata Allah dalam surah Al-Fatih ayat 22 sampai 23, Allah memberikan penegasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lam tajid sunnati tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan sejarah akan berulang. Benar? Sejarah akan berulang. Kalau dulu Indonesia pernah terjadi peristiwa tragis G30S PKI,
sejarah berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Kalau dulu PKI membantai umat Islam dan TNI, sekarang KGB komunis gaya baru. Kapan? Pasca Mei 98, setelah tumbangnya Presiden Soeharto, seluruh kader komunis Indonesia termasuk Mojokerto bergerak silent. Hampir 20 tahun lebih, tapi strateginya berbeda. Kuasai pemerintahan, kuasai parlemen, kuasai yudikatif. Itu yang terjadi. Bahkan UGM jebol, benar, jebol. Mereka bergerak silent, sehingga begitu ikonnya diangkat menjadi presiden, Letsus hapus, Letsus hapus. Sehingga hanya dalam 10 tahun kemarin itu, kader-kader komunis di seluruh Indonesia banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri. Dita Indah kader Gerwani, bisa jadi staf menteri 2 periode. Kemudian kader komunis bisa jadi kepala staf presiden. Teten Mas bisa jadi kepala staf presiden. Masya Allah, luar biasa. Bahkan saya coba tanya kepada Komisi 7, Pak Ridwan bisa, Pak, saya dapat info kader-kader komunis pada Pilpres 2019 berhasil menguasai parlemen 200 lebih, hampir menguasai parlemen. Benar nggak? Benar, besar. Bahkan kader Gerwani jadi ketua Komisi 9 DPR Pusat, Dr. Rika Cipta. Kita skors ada bisa. Mohon silakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Balik ke sejarah. Sultan Hamengkubuwono ke-10, beliau adalah gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira siapa yang mengawali di Jawa sampai akhirnya Kekhalifahan Turki mengangkat Raden Patah? Itu biasanya ada yang mengawali, ya kan? Tidak, apa kalau bahasa Jawa, tidak ujuk-ujuk. Jadi ada yang mengawali, ada yang merintis. Siapa? Nah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan, ternyata perintis jalan penyebaran Islam di Jawa ini adalah Wali Songo. Ini cikal bakal sebelum dilantik Raden Patah, dilantik menjadi Sultan Kerajaan Demak, menjadi Khalifatul Wahidan Jawa. Jadi Wali Songo, banyak istilah tentang Wali Songo ini, beberapa pendapat. Jadi Wali Songo itu bermakna wali yang mulia, orang yang alim, ulama. Ada juga yang istilahnya pendapat Wali Songo itu merupakan pemimpin di satu tempat. Sana namanya. Ada juga pendapat Wali Songo itu nama organisasi dakwah. Ada juga pendapat Wali Songo itu wali dan sunan. Wali dan sunan. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perintis jalan penyebaran Islam di Jawa ini Wali Songo. Jadi jumlahnya 9, tapi orangnya berbeda-beda. Jadi tetap jumlahnya 9, tapi ada pergantian. Yang Wali Songo angkatan pertama masuk di tanah Jawa itu tahun 1404 sampai 1421 Miladiah. Siapa? Yaitu Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubra, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Sulakir. Ini 9 wali angkatan pertama Wali Songo. Dan data ini disimpan di Museum Legend Belanda. Jahat ini Pak penjajah. Data-data ini disimpan di Museum Legend Belanda. Jadi umat Islam Jawa Timur cuma ditinggali sama penjajah pusara dan pusaka, kuburan karo keris. Ya Wali Songo, Wali Songo jadi penjajah. Jadi ilmunya itu diambil oleh penjajah Belanda, disimpan di Museum Legend Belanda. Yang ditinggal oleh Belanda cuma kuburan sama keris. Benar? Ilmunya disimpan rapat-rapat di Museum Legend Belanda. Sehingga akhirnya orang Jawa sampai-sampai bikin film Wali Songo. Nah, karena yang tadi ilmunya tidak didapatkan, yang dapat cuma kuburan kalau keris.
Sehingga akhirnya ketika bikin film Wali Songo itu dipenuhi dengan mistik, khurafat, apa ini? Takhayul, bid'ah, syirik. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahyarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, mengawali dakwahnya dengan TBC, takhayul bid'ah khurafat. Sehingga bapak ibu bisa lihat sendiri di film Wali Songo. Contoh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu ulama alim, ulama yang alim, tapi diperankan di film Wali Songo Jogo Kali, semedi ning pinggir kali, lumutan, terus kapan sholatnya? Itu loh Pak yang jadi pertanyaan kita. Jadi yang ditayangkan dari film Wali Songo itu benar-benar syirik, bid'ah, takhayul, khurafat. Apalagi kalau sudah Wali Songo mendekati pohon kolang kaling. Kalau sudah mendekati pohon kolang kaling langsung berubah jadi emas. Ini kan takhayul, khurafat. Nah ini makanya malam ini saya coba meluruskan, karena ini disimpan rapat-rapat di Museum Legenda. Jadi kita benar-benar yang tadi gara-gara ditinggali sama penjajah, yes, kuburan kalau keris, sehingga akhirnya bingung, akhirnya mistik kabeh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian Wali Songo angkatan kedua itu Sunan Ampel, Surabaya. Itu Wali Songo angkatan kedua. Jadi ada yang ganti dari 9 tadi ganti Sunan Ampel. Wali Songo angkatan ketiga Jafar Shadiq, namanya Sunan Kudus. Saya Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Bandung, Jawa Barat. Wali Songo angkatan keempat Raden Paku, Sunan Giri. Kemudian Mahmud Ibrahim, Sunan Bona. Raden Said, Sunan Kalijogo. Ini orang alim Pak, ulama, tapi diperankan Jogo Kali, semedi sampai lumutan. Astagfirullah. Ya itu tadi kapan sholatnya? Padahal Wali Songo itu tidak pernah meninggalkan sholat. Astagfirullah. Wali Songo keangkatan kelima, ini tadi Sunan Derajat, Raden Patah, baru Raden Patah diangkat menjadi Sultan Demak. Raden Patah itu masuk Wali Songo tahun 1448 sampai 1518 Masehi. Kemudian Fathullah Khan yang disebut dengan Fathahillah, Batavia, Jakarta. Makanya apa itu? Fatahna apa? Inna fatahna fathan mubina. Itu kata lain daripada Jayakarta. Jadi Jakarta itu maknanya kota kemenangan yang sempurna. Makanya PKI ingin pindah Jakarta ke IKN. Wah dulu katanya, ya kan sering kali ini sudah berapa investor juga, ya kan? Nggak tahunya bukan investor yang datang, PSK. Astagfirullah. Ditipu kita. Jadi makna Jakarta itu kesempurnaan kemenangan yang sempurna, nilai sejarahnya akan dirubah oleh
kader-kader PK. Luar biasa. Makanya TNI sekarang ini sudah jangan sekali-kali, ya kan? Jangan sekali-kali memberi kesempatan pada anak-anak PKI untuk memimpin negara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Wali Songo angkatan ke-6, Umar Said, Sunan Muria, Ki Ageng Padenaran, Sunan Tambayan. Nah, Wali Songo menggelorakan dakwah dan jihad di tanah Jawa. Dakwah wal jihad itu yang digerakkan oleh Wali Songo, bukan yang di film itu. Yang jauh dari dakwah dan jihad, ya kan? Jadi gelora dakwah di Jawa Timur itu dimotori oleh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Maulana Ishak di Blambangan, Banyuwangi, mau Sunan Ampel di Ampel Dento, Sunan Giri di Giri Kedaton Gresik, Sunan Bonang di Tuban. Ini gelora dakwah dan jihad gerakan oleh Wali Songo di Jawa Timur. Kemudian gelora dakwah di Jawa Tengah, Raden Patah, beliau berdakwah di Demak, Bintor, Kerajaan Demak. Kemudian Ja'far Shadiq berdakwah di Kudus. Makanya di Kudus itu ada miniatur Masjidil Aqsa, Sunan Kudus. Kemudian Sunan Kalijogo, ini Pak, Sunan Kalijogo. Ini di dokumen yang sekarang disimpan di Museum Legend Belanda. Itu Sunan Kalijogo itu dakwahnya di Semarang dan di beberapa daerah. Beberapa daerah itu menjadi target dakwah Sunan Kalijogo. Jadi bukan di pinggir kali. Dakwah tauhid itu Sunan Wali Songo. Tapi di film yaitu Jogokali, Semedi, Lumutan, astagfirullah. Kemudian gelora dakwah di Jawa Barat itu dimotori oleh Sunan Gunung Jati di Cirebon, Maulana Hasanuddin dan Aliuddin di Banten. Bahkan Wali Songo mendirikan kerajaan Islam dan menggelorakan semangat jihad. Jihad melawan Gendrolo Wardono di Doho Kediri. Itu Maulana jadi jihad yang dimotori oleh Wali Songo di Doho Kediri. Kemudian ekspedisi jihad yang pertama melawan Portugis. Ekspedisi jihad yang kedua melawan Portugis. Jihad melawan Prabu Udoro. Jihad melawan penjajahan Jawa Barat. Jihad melawan Portugis di Sunda Kelapa. Ini perang jihad dan dakwah yang digelorakan oleh Wali Songo. Dan apa yang saya item-item ini itu diterangkan dalam lembaran-lembaran itu, masuk disimpan rapat-rapat di Museum Legend Belanda. Isinya cerita-cerita ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya tepat hari Senin Kliwon, malam Selasa Legi, tanggal 11 Maret 12 Rabiul Awal 860 Hijriah, bertepatan 16 Mei 1482 Masehi, dengan sengkalan warna sirna Catunabi, maka secara resmi Kadipaten Demak berubah menjadi Kesultanan Demak dan Raden Patah atau Raden Puto Bintoro dilantik menjadi Sultan Demak oleh Sunan Ampel. Jadi yang mengangkat Sultan Kerajaan Islam Demak adalah Sunan Ampel, Wali Songo. Banyak pakar-pakar sejarah menulis
Jadi rekaman peristiwa itu mengandung misal bahwa Kang Songo meyakini supremasi hukum Islam, yaitu satu negara harus berpegang pada ajaran Islam murni atau mustika Islam yang berkiblat di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang ada di Museum Leiden Belanda. Bahkan akhirnya kerajaan Islam Demak memperlakukan hukum Islam. Jadi kerajaan Islam Demak tidak mengatur masalah pernikahan dan ibadah murni saja atau ibadah mahdhah, melainkan juga masalah waris, muamalah, jinayah atau pidana, dan siasat atau politik, hukum acara peradilan, dan lain-lain, di mana aturan-aturan tersebut didasarkan pada hukum Islam, tidak sebagaimana konsep Slogogronya yang memisahkan agama dengan politik. Dan itu memang tujuan Belanda seperti itu. Tapi Wali Songo ya. Jadi pemerintahan dan agama tidak bisa dipisahkan. Ya. Politik dan negara tidak bisa dipisahkan dari Islam. Makanya kenapa ulama-ulama kita, contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Begitu juga Imam Mawardi rahimahullah, beliau tulis kitab Al-Ahkam Sultaniyah, bagaimana syariat Islam mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Dan Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baru tahu Pak, dari Menteri Pendidikan yang sekarang, Dr. Fadlizon, Dr. Fadlizon, ini orangnya Prabowo, Menteri Kebudayaan. Jadi beliau ini ternyata cucunya Pak Safruddin Prawira Negara, Presiden Darurat Republik Indonesia, cucunya. Nah, dulu bapaknya Pak Prabowo itu menterinya Pak Safruddin Prawira Negara. Jadi sekarang anak sama cucu kumpul satu pemerintahan. Nah, Dr. Fadlizon tahun berapa ya? 2012 ya, di Taman Mini Indonesia Indah. Beliau undang tokoh-tokoh Islam, termasuk Profesor Anhar Gonggong, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Nah, Dr. Fadlizon menyuguhkan 81 foto Kartosoewirjo. 81 foto-foto perjuangan Kartosoewirjo, asli, bukan palsu, asli, ditambahin asli, pakai ain, ya kan, asli. Nah ternyata kata Dr. Fadlizon, satu-satunya ulama yang mensyarah kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Mawardi, syarahnya dan bahasa Arab, itu Kartosoewirjo. Berarti Kartosoewirjo itu seorang ulama yang alim, lurus. Gurunya siapa? Haji Umar Said Cokro Aminoto. Belajarnya di mana? Peneleh, Gang 7, Surabaya. Ternyata Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika agresi Belanda yang kedua tahun 49 ini, Jogja, ibu kota negara Jogja dibombardir. Soekarno Hatta ditangkap, diasingkan ke mana? Di Gul, Bung Hatta ke diasingkan dua presiden sama wakil presiden.
kabinet semua artinya semuanya dibubarkan, sehingga terjadilah kevakuman pemerintahan. Begitu terjadi kevakuman pemerintahan, Masya Allah, ada seorang ulama dari Masyumi, yaitu Bapak Sabrudin Pramila. Beliau menginisiasi dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Apa? Beliau munculkan pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDN. Karena pemerintahan vakum, presiden wakil presiden diasingkan, kabinet dibubarkan. Akhirnya Pak Sabrudin Pramila Negara langsung otomatis menjadi Presiden Darurat Republik Indonesia. Dari rumah beliau, dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, beliau bergerak lewat radio sampai jebol di New York, Amerika. Alhamdulillah, Indonesia tetap dalam percaturan politik internasional diakui menjadi negara berdaulat, tetap diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kondisi aman 8 bulan pemerintahan darurat Republik Indonesia dipegang oleh Pak Sabrudin Pramila Negara, kondisi Indonesia aman 8 bulan. Masya Allah, itulah adabnya seorang ulama. Akhirnya jabatan presiden diserahkan kembali kepada Soekarno, didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itulah adab seorang ulama di Indonesia. Nah, sekarang kan enggak, kalah bisa jadi menang. Benar, kalah nih, ya kalah itu kan. Ya kan, totalnya kalah tapi bisa menang, angkanya bisa diputer. Itu sekarang Indonesia. Tapi dulu, Masya Allah, ulama-ulama istiqomah, takut kepada Allah. Akhirnya jabatan ini diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah peran Pak Sabrudin Pramila Negara ditulis dalam buku sejarah? Kalau tidak ada Pak Sabrudin Pramila Negara, Indonesia tidak ada. Tapi ulama kita, Masya Allah, gak usah ditulis, cukup ditulis sama Allah. Itulah ulama kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, nah, akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman minta kepada, kenapa Soekarno dan Bung Hatta waktu itu lebih banyak menggunakan cara diplomasi, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Meja Bundar, sampai akhirnya wilayah Indonesia habis kembali ke Belanda. Wilayah Indonesia cuma Jogja, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, semuanya dikuasai oleh Belanda. Agresi Belanda kedua. Akhirnya pasukan Siliwangi ditarik dari Jawa Barat ke Jogja karena perundingan KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, tiba-tiba Panglima Besar Jenderal Sudirman minta kepada Kartos Wiryo untuk gerilya ke Jawa Barat hampir 13 tahun tanpa sepengetahuan Presiden Soekarno, karena tidak ada HP. Waktu itu kan tidak ada HP.
Itu keputusan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya. Sampai akhirnya wartawan tanya, Pak Dirman, lah kalau pasukan Siliwangi ditarik ke Jogja, otomatis Jawa Barat kosong. Apa jawaban Panglima Besar Jenderal Sudirman? Saya sudah naruh orang di sana. Siapa? Kartosuwiryo. Padahal sebelum berangkat menuju Jawa Barat, Kartosuwiryo ditawari untuk menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Berarti Pak Kartosuwiryo itu kan orang penting. Tapi sayang Pak, nggak ada HP waktu itu. Sehingga akhirnya Soekarno misinformasi, menuduh Kartosuwiryo berontak. Padahal di lapangan Kartosuwiryo gerilya melawan Belanda, bukan memerangi kota Jogja, bukan, tapi melawan Belanda. Tapi Soekarno tetap tangkap Kartosuwiryo. Sampai akhirnya Kartosuwiryo ditangkap. Kemudian disidang di Mahkamah Militer. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal Kartosuwiryo berangkat ke Jawa Barat gerilya itu atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan itu baru terbuka setelah Bung Tomo Surabaya bikin buku menjelaskan. Jadi Kartosuwiryo itu diperintah oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk gerilya melawan Belanda di Jawa Barat. Tapi Soekarno sudah perintah tangkap Kartosuwiryo. Singkat cerita, Kartosuwiryo dihadapkan di dalam sidang pengadilan militer. Sebelum eksekusi mati, Kartosuwiryo dalam sidang pengadilan militer minta 4 syarat. Yang pertama, saya minta sebelum saya dieksekusi mati, pertemukan saya dengan komandan-komandan Laskar Islam yang ada di Jawa Barat, yang pernah bergerilya dengan saya melawan Belanda. Ditolak oleh Mahkamah Militer. Syarat yang kedua, Kartosuwiryo minta kepada Mahkamah Militer, tolong sebelum saya dieksekusi mati, pada saat saya dieksekusi mati, tolong diizinkan keluarga saya menyaksikan eksekusi mati. Ditolak oleh Mahkamah Militer. Yang ketiga, Kartosuwiryo minta kepada Mahkamah Militer, setelah eksekusi mati, tolong jenazah saya serahkan pada keluarga saya. No, tolak oleh Mahkamah Militer. Pengajuan syarat yang keempat, Kartosuwiryo minta sebelum eksekusi mati, tolong pertemukan saya dengan istri dan 5 anak saya. Ternyata satu itu dikabulkan. Sehingga akhirnya istri dan 5 anaknya langsung siang itu dihadirkan di penjara di Jakarta. Saat itulah Kartosuwiryo memberi wasiat kepada istri dan anak-anaknya. Wahai istriku dan anak-anakku, sepertinya 1000 tahun lagi nggak akan ada lagi perjuangan tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia. Akhirnya istrinya menangis.
Pak Kartosuwiryo juga meneteskan air mata. Akhirnya Kartosuwiryo minta kepada Mahkamah Militer untuk diizinkan makan siang bersama dengan istri dan 5 anaknya. Selesai makan siang bersama, Kartosuwiryo minta izin untuk untuk wudhu. Beliau ingin melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Diizinkan, diambilkan air wudhu, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat sambil duduk. Karena kondisinya sudah kondisi beliau sudah istilahnya tidak bisa sholat berdiri, duduk. Akhirnya beliau serahkan dengan pakaian putih, celana putih. Akhirnya beliau serahkan 2 tangannya diborgol, ditutup kedua matanya, langsung dinaikkan kapal laut menuju Pulau Ubi di kawasan Teluk Jakarta. Pulau Ubi. Nah, setelah itu baru dilaksanakan eksekusi mati dengan 12 regu tembak. Akhirnya langsung dieksekusi mati. Ternyata regu tembaknya, padahal kondisi 2 lutut sudah nekuk, berarti kan sudah meninggal kan? Itu pun regu tembaknya datang dengan tembakan yang terakhir, pasti di dadanya. Tembakan yang terakhir. Kemudian jenazahnya disolatkan. Mudah-mudahan mati syahid, tanpa dimandikan, tanpa dikafan, cukup dengan bajunya beliau. Kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan selesai, dibakar semua lahan lokasi supaya tidak terdeteksi di mana kuburan Kartosuwiryo. Dan ternyata 81 foto itu ditunjukkan oleh Menteri Kebudayaan sekarang ini, Dr. Fadlizon. Bapak kalau kepingin tahu foto-fotonya, itu bisa beli di Tokopedia. 81 Kartosuwiryo. Sehingga akhirnya begitu Profesor Anhar Gombong melihat 81 foto yang ditunjukkan oleh Dr. Fadlizon, astagfirullah, saya salah. Dari 81 foto ini, Profesor Anhar Gombong, padahal dia orang sekuler, bukan orang agamis, orang sekuler, pakar sejarah Universitas Indonesia. Kartosuwiryo adalah pahlawan Islam sejati, bukan pemberontak, bukan pemberontak, bukan pengkhianat bangsa. Nah, insya Allah Dr. Fadlizon akan merubah sejarah itu. Dan Dr. Fadlizon sudah menyampaikan di depan Presiden Prabowo. Ini loh, jadi ulama kita difitnah pemberontak, iya kan? Iya kan? Bahkan sampai Jenderal R.B. Murdani yang anti terhadap Islam bikin diorama yang patung-patung ini ya, di Cilangkap. Jadi kalau kita masuk sudah Islam identik dengan berontak. Sampai seperti itu kebencian Jenderal R.B. Murdani. Itu. Padahal saham terbesar Indonesia ini adalah umat Islam. Insya Allah sejarah akan dirubah oleh Menteri Pendidikan yang baru. Bahkan sampai Bapak tahu sendiri, 10 tahun kemarin era Mulyono, Menteri Pendidikannya kan Nadiem Makarim.
Nadiem Makarim ini kan orang Arab, tapi agamanya Katolik. Orang Arab tapi agamanya Katolik. Ya, anti terhadap Islam. Makanya ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya Perserikatan Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat tabayun ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi komunis? Dan ada jawaban. Setelah beberapa saat muncul peraturan pemerintah nomor berapa lupa saya, tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Hapus. Akhirnya Mulyono terbang ke Cina. Government to government, G to G. Tanda tangan 8 poin. Poin yang ketujuh, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Arab, berbahasa Cina. Ini astagfirullah. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi akhirnya Nadiem Makarim ngangkat kader komunis. Kader komunis diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dirjen Kebudayaan. Akhirnya kader komunis yang dijadikan Dirjen Kebudayaan bikin buku sejarah baru. Isinya apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah mayarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, hapus. Hasan Syekh Hasan As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, hapus. Yang dimunculkan DN astagfirullah. Akhirnya Menteri Kebudayaan Dr. Fadlizon akan merubah buku sejarah yang baru dimunculkan oleh Dirjen Kebudayaan ini. Yang orang ini kader komunis. Nah, kita tidak tahu. Ya kan? Umat Islam tenang-tenang saja. Kenapa sampai semua parlemen dikuasai, semuanya parlemen dikuasai? Bahkan sampai pada saat Pilpres 2019, 2024 ya, itu semua takmir diperintah oleh KPU tidak boleh bicara politik di masjid. Sementara di gereja-gereja boleh bicara politik. Sehingga akhirnya semua pemerintahan parlemen dikuasai oleh kader-kader komunis. Umat Islam ngapluk. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Itu makanya Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita ini mayoritas, kita harus jadi tuan rumah di rumah. Ayo ke depan, ini sekarang ini kesempatan emas, ya kan? Kesempatan emas bagi kita semuanya. Ayo isi negara ini. Makanya wajib jamaah Masjid An-Nur, ya kan? Wajib juga. Jadi tidak hanya sholat saja, harus memenuhi semua jabatan, jabatan RT, RW, kepala desa, camat, ya, wali kota, bupati, gubernur, ya kan? Nah, bisa jadi ke depan Presiden Indonesia muncul dari Masjid An-Nur. Bisa jadi ya. Takbir. Bagi Allah mudah pun. Bapak Ibu yang dimuliakan, balik lagi ke sejarah. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Kesultanan Islam Demak berdiri, para wali songo menempati jabatan sebagai pujangga, miras Kinaryo Pepunden.
jaksa yang mangku perdata. Jadi Wali Songo itu dijadikan jaksa, mangku perdata, atau sebagai karyawan terhormat, termasuk jaksa penjaga perdata atau undang-undang. Para Wali Songo selalu mengawasi Sultan Raden Patah dan memegang mandat menjalankan roda kepemimpinannya. Khusus Sunan Giri, beliau dipanggil dengan sebutan Panatagama, Noto Agama, sekaligus memangku jabatan sebagai penghulu. Ia menyusun peraturan-peraturan ketataprajaan dan pedoman-pedoman tata cara di keraton. Dalam hal ini Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang juga ahli dalam perundang-undangan, peradilan, pengadilan, dan mahkamah, termasuk hukum-hukum acara formal. Mereka merumuskan masalah siasat, jinayah, ya kan? Yaitu masalah politik dan pidana yang meliputi had, kisos, takdir, termasuk perkara zina dan aniaya, akdiyah, peringkatan, kontrak sosial, syahadah, persaksian, termasuk perwalian, masalah imamah, kepemimpinan, siasat, politik, jihad atau perang sabit, kompetisi dan panahan, sampai memanah. Itu juga pekerjaan wali. Panahan, memanah, nadar, perbudakan, perburuan, penyembelihan, akekah, makanan, masalah bid'ah, dan lain-lain. Ini pekerjaan Wali Songo. Tapi ini, apa yang saya sampaikan ini disimpan di museum. Yang ditampilkan di film Wali Songo yaitu tadi syirik, bid'ah, khurafat, takhayul. Sehingga akhirnya muncullah Islam Nusantara. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai semua itu langsung menjadi pedoman dari kerajaan Pajang dan Mataram. Dilanjutkan menjadi kerajaan Pajang dan Mataram. Sampai akhirnya kerajaan Pajang dan Mataram itu menjadikan apa yang sudah dilakukan oleh Wali Songo di kerajaan Islam Demak itu dilakukan lagi, diaplikasikan lagi di kerajaan Pajang dan Mataram Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Kesultanan Islam Demak itu tidak hanya menyebarkan Islam saja, tapi juga ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain. Contoh, tentara Demak menguasai Tuban. Jadi wilayah Demak itu sampai wilayah Tuban, Kagelang, Madiun, sekarang Madiun. Kemudian Madengkangun yang sekarang Blora, Jawa Tengah, Surabaya, Pasuruan, Lamongan, Penanggungan, kemudian Kerajaan Kediri, Sengguru. Itu wilayah Kesultanan Demak. Sampai akhirnya Sultan Demak, sampai Jepara, Pajang, sampai Mataram Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah akhirnya penjajah Belanda bikin kebijakan, dan kebijakan itu diteruskan oleh Mongol Iran sampai sekarang. Mongol Iran. Jadi penjajah Belanda minta jangan sampai keberhasilan kerajaan Islam Demak, Pajang, Mataram, Jepara, semuanya itu diajarkan kepada anak-anak Islam. Itulah yang disebut dengan gerakan nativisasi, peminggiran sejarah Islam. Sehingga sampai sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita tiap hari kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Hindu Mojopahit. Benar? Itu. Sementara kerajaan Islam dan anak-anak kita. Nah, inilah makanya sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ternyata Mongol Iran masih bercokol di Indonesia.
Mereka tidak ingin sejarah Islam dimunculkan kembali. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah besok subuh Al-Hidayah akan saya ungkap bagaimana pertarungan ideologis antara umat Islam, Zionis Yahudi, ditopang oleh komunis nasionalis sekuler, komunis, Kristiani radikal atau Ordo Yesuit. Insya Allah kita bahas besok pagi di Masjid Al-Hidayah. Jadi pertarungan ideologis antara begitu muncul pergerakan Islam pertama kali yang dimotori oleh Haji Masai Cokroaminoto, ternyata Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dihantam oleh dua kekuatan. Jadi ini saya terangkan prolog dulu Pak ya. Dari besok pagi. Jadi begitu pergerakan Islam muncul dimotori Haji Masai Cokroaminoto, apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82 terbukti. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amal yahuda wal ladzina asyraku." Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, Yahudi, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Nah, begitu pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, muncul pergerakan Islam pertama kali yang dimotori oleh Haji Masai Cokroaminoto. Ternyata langsung Zionis Yahudi elit global langsung memunculkan dua tokohnya. Jadi untuk menghancurkan pergerakan Islam lewat gerakan soft, lunak, dan gerakan hard, kekerasan. Ini namanya, kita bongkar besok pagi tentang genealoginya. Jadi mulai dari Madame Blavatsky, ini tokoh Zionis Yahudi, dia masukkan orang ke Indonesia, Liberton, kemudian diteruskan Budi Utomo. Setelah Budi Utomo bubar, ditelanjutkan oleh Soekarno, PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Setelah Soekarno meninggal, diteruskan anaknya, PDIP. Nah, ini genealoginya. Nah, yang pakai kekerasan, Karl Marx, pencipta ideologi komunis, dia masukkan ke Indonesia Snapit. Dia sebarkan ajaran Marxisme. Muncullah peristiwa Madiun, Muso. Puncaknya DNID. Nah, pada saat itu Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden bulan Desember 1950 karena menolak Soekarno memunculkan ideologi baru, Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalisnya PNI Soekarno. Soekarno minta NU keluar dari Masyumi, jadi agamanya NU, kemudian komunisnya DNPK, sehingga Soekarno pidato, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Siapa kepala batu? Masyumi. Sehingga PNI, NU, komunis bersatu melawan Masyumi. 907 ulama kumpul di Palembang menolak ideologi komunis. Ratusan ulama dijebloskan ke penjara oleh Soekarno, termasuk Buya Hamka. Nah, ternyata setelah DNID diteruskan PSI. Mulyono. Partai Gajah.
Berarti sejarah berulang. Sejarah berulang. PDIP, Islam Nusantara, PSI. Sejarah berulang. Insya Allah besok pagi kita bahas. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan itu sudah berganti, dan begitu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau saya mendengar paparan mulai awal sampai selesai, sepertinya umat Islam belum menang. Pertanyaan saya, kapan umat Islam akan menang, Ustaz? Apa ada tanda-tanda yang menang? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pertanyaannya berat. Soalnya pertanyaannya ini futuristik, masa depan. Kapan umat Islam di Indonesia menang? Saya kembalikan pada wasiat Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, taraktu fikum sayyaini dan dalil ba'dahuma kitabullah wa sunnatuna. Aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara. Kitabullah wa sunnatuna. Al-Quran dan sunnah. Nah, kapan umat Islam di Indonesia menang? Rasulullah SAW bersabda, ini wasiat dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, wa inal iman idawakatil fitan bisyah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan puasa besar. Barometer iman kita saat fitnah-fitnah akhir zaman sudah mengglobal, barometer iman kita kata Rasulullah bila bisa bumi sah. Bumi sah yang mana? Rasulullah tegaskan lagi, kalau Rasulullah SAW di Baitul Maqdis wa akna di Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi barometer iman kita sekarang bukan Saudi, bukan Mesir, bukan Uni Emirat Arab, bukan Kuwait, bukan mana? Ya Dubai, macam-macam sudah. Tapi Rasulullah memberikan wasiat ini, tolong ini dipegang kuat-kuat. Wasiat Rasulullah. Barometer iman kita sekarang ini adalah Palestina. Ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Berarti kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya jangan lihat Palestina dari kacamata manusia. Kalau kita melihat Palestina dengan kacamata manusia, sedih, miris, sesat dada kita. Sampai sekarang sudah hampir 60.000 yang mati syahid. Tapi Allah tegas, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Ini kata Allah. Orang yang mati syahid itu kata Allah masih hidup. Dan aku sendiri kata Allah yang memberikan rezekinya. Berarti 60.000 yang mati syahid di Gaza itu merupakan bentuk kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan wa man-nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, bukan dari manusia. Ini yang harus kita pegang. Berarti lihat Palestina dengan kacamata iman.
Dan begitu kita melihat Palestina dengan kacamata iman, hakikatnya umat Islam di Gaza Palestina sedang donor darah. Sedang donor darah. Untuk siapa? Umat Islam seluruh dunia termasuk Mojokerto yang sedang kehabisan darah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terjangkit penyakit awahan, hubbud dunya wa karahiyatul. Makanya Allah dan Rasulnya perintahkan, lihat Palestina dengan kacamata iman. Makanya kenapa orang Gaza ditawari, kenapa enggak pindah di Mojokerto ini? Ya kan? Apa jawaban orang-orang Gaza? Alladzi barakna haula. Palestina itu negeri yang diberkahi Allah. Di Mojokerto mati, di Palestina juga mati. Oleh karena itu saya pilih mati di Palestina. Karena apa? Alladzi barakna haula. Negeri yang diberkahi oleh Allah. Tidak mau, tidak mau pindah ke Mojokerto, tidak mau. Itulah makanya pilihan Palestina. Nah ternyata ulama-ulama Palestina beberapa waktu yang lalu sebelum terjadi Ma'rakah Tufanul Aqsa, serangan Tufanul Aqsa pada Al-Aqsa 7 Oktober 2023 ini, ulama-ulama Palestina mengadakan riset. Apa? Dipijakannya itu hadis sahih Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinan." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah umat Rasulullah dan setiap penghujung 100 tahun man yujaddidu laha dinan. Mujaddid, pembaharu dalam agama. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama. Al-Mujaddid, Masya Allah, beliau temukan. Akhirnya Imam Ahmad mengkaji, meneliti dengan benar-benar serius kan. Akhirnya beliau mengambil khulasah kesimpulan. Mujaddid yang pertama adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi berarti yang kedua. Mujaddid yang kedua gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ulama-ulama Palestina mengambil satu kesimpulan dari hasil risetnya. Insya Allah 100 tahun yang ke-3 Allah akan munculkan berdasarkan nas-nas syar'i. Allah akan munculkan dari arah timur Indonesia, dan mudah-mudahan diawali dari Masjid Anwar Mojokerto. Takbir, Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan itu disampaikan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awamiyah, wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina. Alhamdulillah, padahal kondisi beliau buta, kan disiksa di penjara Israel, fisiknya disiksa dengan cara yang sangat biasa. Tapi beliau mendapat tugas dari ulama-ulama Gaza Palestina. Beliau diberikan kemudahan penerbangan dari Palestina menuju Indonesia. Bulan Juli 2015 diterima di Masjid Jogogarian, Jogja. Dan beliau sampaikan hasil riset ulama-ulama Palestina. Di akhir muhadarahnya beliau sampaikan, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global.
puncaknya Palestina. Jadi insya Allah ulama-ulama Palestina punya keyakinan, insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari arah timur Indonesia. Puncaknya Palestina, pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Itu pasti. Itu pasti. Bapak bisa lihat dalilnya surah Al-Isra ayat 7. Jadi Allah dan Rasulnya mengabarkan nanti ada masanya the end of Zionism Empire. Allah akan hancurkan imperium Zionis Yahudi sehancur-hancurnya. Makanya sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya? Rasulullah mengatakan, qala fi Baitul Maqdis wa aqla fi Baitul Maqdis. Allah akan munculkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Palestina. Insya Allah. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, terjadi ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Saya copy itu Pak. Saya screenshot. Jadi semua berdoa, ya Allah, jadikan pemantik awal kebangkitan Islam global dari Indonesia. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit di Turki. Ternyata mayoritas lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki, mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia. Ulama-ulama Turki itu meyakini insya Allah pemantik awalnya dari arah Indonesia. Bahkan ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Brunei Darussalam meyakini yang sama. Jadi umat Islam jadi harapan dunia. Bahkan 8 utusan mujahidin Taliban datang ke Indonesia, diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, mengharap Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Makanya kenapa kemarin pada saat Tufanul Aqsa perang 410 hari di Gaza, Harakatul Muqawamah Islamiyah Hamas mengibarkan bendera merah putih. Ya, jadi viral itu Pak. Hamas, Brigadir Al-Qassam mengibarkan bendera merah putih. Kemudian penduduk Gaza megang bendera merah putih sebelah kanan, bendera Palestina sebelah kiri. Apa itu maknanya? Insya Allah pemantik awalnya Allah akan munculkan dari arah timur. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, pada masa pemerintahan Prabowo ini all out membantu Palestina. Makanya kemarin tepat 17 Agustus 2025 pesawat Hercules dari Indonesia menjatuhkan bantuan dari udara dan alhamdulillah sukses. Dan itu 3 pilotnya sebelum menjatuhkan memekekkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Pak Prabowo di pertemuan D8 Mesir all out membantu Palestina. Tidak hanya itu, Pak Prabowo mengirimkan pasukan khusus, pasukan Kopassus untuk membantu Hamas. Bahkan Indonesia tidak mengirim pasukan perdamaian di Lebanon. Indonesia all out. Duta besar PBB, Duta besar Indonesia untuk PBB all out untuk membantu Palestina. Menteri Luar Negeri juga all out. Kenapa? Karena itu konstitusi negara kita. Kemerdekaan adalah hak segala. Oleh sebab itu segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan keadilan.
siapapun presiden di Indonesia wajib melaksanakan konstitusi negara. Artinya wajib membela Palestina. Berarti Indonesia hutang kepada Palestina. Kenapa? Karena yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Hussein. Itu tahun 1944. Bahkan saudagar kaya Palestina Muhammad Ali Tahir menyerahkan seluruh hartanya di Bank Al-Arabiyah kepada Soekarno untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Berarti Indonesia hutang budi kepada Palestina. Jelas, Pak? Ya. Sekian lebih kurangnya. Mohon maaf, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت